Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal adzim. Sahabat-sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, untuk menikmati kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini, meski kita masih di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita masih diberikan kehidupan yang layak dan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup tidak hanya terbatas di dunia ini saja, namun masih ada kehidupan yang akan datang dan akan kita lalui hingga kita nanti hidup di alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq." Akan datang satu masa pada umatku, sebuah zaman di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, mereka cinta dunia dan melupakan akhirat. Kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia dan kita melihat dunia ini sangat menarik, dunia ini sangat indah pada pandangan manusia. Dan saat ini banyak orang yang cinta kehidupan dunia, namun mereka melupakan akhirat karena dalam hatinya ditutupi oleh kesenangan-kesenangan dunia, sehingga lupa bahwa dunia ini hanya sementara dan nanti akan ada kehidupan di akhirat yang tidak hanya sementara tapi terus-menerus abadi. Dan Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik, lebih utama bagimu daripada kehidupan dunia. Namun ironinya, sekarang banyak manusia cinta dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka cinta hidup namun lupa bahwa mereka akan mati. Padahal semua manusia pasti yakin bahwa dia akan mati, namun mereka tidak menyadarinya, bahkan sering melupakannya. Padahal kehidupan kita di dunia ini sekali lagi terbatas dengan adanya kematian, dan ketika mati sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki amalan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, menambah amal soleh kita. Ketika maut menjemput, yang ada penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Sehingga dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhanku, seandainya engkau tunda ajalku beberapa saat lagi, kami akan sedekahkan semua hartaku, kami akan beramal soleh dan lain sebagainya. Namun kesempatan itu tidak ada. Bahkan ketika kita menawar, ya Allah hidupkan saya 1 tahun saja, tidak dikabulkan. Kita minta 1 bulan saja, tidak dikabulkan. 1 minggu, 1 hari, bahkan 1 jam pun tidak diberikan. Maka dari itu, mari saya mengingatkan pada diri saya khususnya dan para sahabat Hikmah Jumat untuk
kita ingat kepada kematian, sehingga kita mempersiapkan bekal untuk menuju ke sana. Jadi bukan hanya sekedar kita mencari hidup enak, namun juga kita cari hidup atau mati yang enak. Bukan hanya hidup, tapi mati pun kita juga enak. Yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansawna qubura. Banyak orang cinta kepada bangunan yang megah, rumah mewah, istana, namun mereka lupa kepada kubur. Banyak di antara manusia yang menyiapkan bahan-bahan bangunan yang paling bagus untuk membangun sebuah rumah impiannya, dengan mengumpulkan material-material yang kualitas nomor 1. Namun mereka lupa tidak mengumpulkan bahan bangunan di kuburnya nanti. Mereka lupa sholat 5 waktu, mereka lupa beramal soleh, mereka lupa bersedekah, mereka lupa infak dan lain sebagainya. Padahal itulah yang merupakan bahan bangunan nanti di alam kubur kita. Kita ingat bahwa kuburan sesuai janji Allah adalah raudhatun min riyadil jannah. Kuburan merupakan salah satu taman dari taman-taman di surga. Namun ini tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang beriman dan orang soleh saja. Sebaliknya, kuburan pun bisa merupakan satu lubang menuju neraka bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak dosa. Apalagi harta didapatkan dari cara yang tidak sempurna, yaitu yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Banyak orang cinta harta, namun lupa bahwa harta itu di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga mereka mencari harta dengan cara menghalalkan segala cara, dengan korupsi, dengan mencuri, berjudi, dan dengan cara-cara yang haram yang lainnya. Padahal harta nanti akan ditanyakan dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Kalau didapat dari cara yang tidak jelas, dari cara yang haram, tentunya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Sementara kalau dicari dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan yang halal, fa insya Allah inilah yang akan menjadikan penolong bagi kita, atau harta itu bisa menjadi penolong bagi kita. Sebaliknya, ketika dicari atau didapatkan dengan cara yang haram, dibelanjakan dengan cara yang tidak halal, itu akan menjadi fitnah bagi pemiliknya. Termasuk juga ketika dicari dengan cara yang halal namun dibelanjakan dengan cara yang haram, itu juga bisa menjadi fitnah atau laknat bagi pemiliknya. Yang terakhir adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mencintai makhluk, melupakan pencipta. Ini. Jadi ketika saat ini mungkin sangat berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, ataupun mungkin 10-20 tahun yang lalu. Kalau sekarang banyak orang bertamasya untuk menikmati keindahan alam, namun yang didapatkan hanya sekedar refreshing hati sementara, hanya melihat tampilan objek yang dilihatnya. Oh, pemandangannya bagus, oh ada orang cantik, ada orang ganteng, hanya berhenti di situ, tapi tidak sampai kepada bahwa keindahan alam ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, ini juga menunjukkan kepandaian, bahkan kecantikan dari sang pencipta itu sendiri. Untuk itu, para sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia dan saya cintai, marilah kita terapkan 5 perkara itu pada diri kita. Kita termasuk yang mana? Untuk itu, para sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia,
kita kembalikan diri kita, apakah kita termasuk di dalamnya? Kalau iya, marilah kita segera bertobat kepada Allah. Kita perbanyak ibadah, kita perbaiki sholat, kita perbaiki zakat, kita perbaiki puasa kita, sehingga mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita hidup di dunia ini enak, nanti mati pun juga enak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.